bukan ngewenya yang jalan bukan terbuka. Enggak, pengen tengah jalan raya. Iya. Tadi kayak kucing. Itu anjing. Wah, ada betina tuh, antam terus. Ayo. Halo. Kembali lagi bersama kami di Toko Kelontong. Iya. Kali ini kita membahas topik seks edukasi atau pendidikan seksual. Itulah. Iya, oke. Edukasi seks atau pendidikan seksual adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Oke, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan kepentingan kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Oke, menurut kita ya kita adu pendapat kita lah ya. Ya, seks edukasi itu penting atau tidak? Siapa sih? Ya. Kalau menurut gua nih ya, seks edukasi itu masalah penting apa enggaknya sih sebenarnya relatif ya. Ya. Kalau misalkan ada anak gitu apa orang yang usianya masih dini gitu, itu nggak penting, bukan nggak penting, malah nggak boleh. Belum cukup umur ya. Itulah. Hah? Iya. Iya. Nah, kecuali mungkin penting buat, menurut gua penting buat orang-orang yang Udah sekitar umur ya 20-an lah. enggak lah. Reproduksi. Apa sih namanya kalau 18-an. Iya, puber. Allah. Yang lu udah mulai coli, menurut gue itu Ya. salah satu bagian dari seks edukasi itu lu coli gitu. Iya. Latihan. Kalau menurut lu gimana? Hah? Kalau menurut gua sih ya dibilang si Sadam sih, bagi gua ya nggak boleh lah ya buat Anak cukup kecil. umur ya. Tapi kalau misalkan ya mau orang menikah gitu kan nggak apa-apa lah ya. Ya. Ya, maksudnya Bahkan penting gitu. iya penting gitu ya. Pasti dia akan ngelakuin kan. Kan semua orang juga punya hasrat kan gitu ya. Gila. Aduh. Jadi kan kita sih kalau buat, pokoknya intinya sih buat di bawah umur tuh nggak boleh. Gak boleh gitu. Bisa merusak pikiran kan. Atau dia pas udah menonton kayak gitu tiap hari kan punya Enggak disuruh nonton juga. Ya. Enggak Kan bisa misalkan. kalau orang udah ketagihan gitu ya. Iya, kan bisa jadi hyper kan gitu ya. Bisa jadi hypersex. Iya, kalau pas di umur-umur dini gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana tuh anjing? Kalau menurut gua nih, gua agak bertentangan sama lu nih. Menurut gua penting. Kenapa penting? Dari kecil pun harusnya penting. Enggak, dari kecil tuh basicnya enggak yang langsung bokep gitu, paham gak sih? Enggak langsung yang ngewe gitu, enggak. Dari kecil tuh kayak lu tunjukin bagian mana yang boleh disentuh sama orang. Boleh disentuh. Bagian mana yang enggak boleh disentuh sama orang gitu. Oh, tuh mungkin sebagian dari kecil. Sebagian dari kecil, soalnya kan banyak kasusnya, kayak banyak banget kasusnya tuh, kayak anak 6 tahun dilecehin, anak kecil dilecehin sama guru gitu kan. Banyak Kadang-kadang juga orang tuh kalau misalkan kalau keluar harus pakai baju. Nah, gitu iya, kan. kayak gitu-gitulah kan gitu. Takutnya masuk angin gitu. Ya, Itu alasannya klasik sih. kayak gitu kan. Belum modern berarti Bocah ya. pun belum tahu apa-apa, terus kayak mungkin dulu kayak bocah polos, kayak dipegang titiknya bodo amat gitu. Bocah kecil dipegang yang cewek tete jadi colek ya. Iya geli, ngerasa kayak dibercandain gitu kan. Padahal itu enggak Padahal bagus. sange. Padahal itu seks, itu apa, itu pelecehan seksual kayak gitu. Kayak menurut gua sih penting, menurut gua dari kecil, tapi enggak langsung brek yang dari Yang langsung adegan. ya enggak yang bersetubuhnya gitu. Yang ngewe itu Porn lah ya, porn. ngewe itu gimana, enggak langsung, tapi yang dasar-dasarnya aja dulu. Nah, pas langkah ke remaja gitu, udah teen lah kalau genre lah ya gitu. Baru kayak lu gimana sih ngewe yang bener tuh, pakai pengaman kah gimana biar aman, enggak Atau enggak Hamil. gimana sih biar kayak kita punya anak gitu. nah ya biar enggak terjadinya. Makanya di dalam gitu ya. Nah itu biar Sejujurnya dulu tuh gue juga nggak tahu, pas masih SMP juga gue nggak tahu tuh, kalau gue tuh mikirnya kalau cuma ciuman gitu ya, bisa hamil. Gue mikir gitu loh. ya kan kalau kayak gitu kan jadi pengen tahu kan. Jadi penasaran, Iya. pengen nyobain, oh bener nggak sih kayak gitu. Nah makanya
kalau di sini kan kebanyakan kayak hamil di luar nikah, kayak hamil duluan. Itu mungkin kayak seks edukasinya itu kurang gitu. Bukannya berarti gue ngebenarin nge-seks bebas itu boleh ya, tapi kan setidaknya kalau emangnya dia belajar tentang seks edukasi, dia pasti mikir kayak angka hamil di luar nikah tuh berkurang gitu. Nah, maksud gua ini dia suka nonton bokep, tapi dia punya pasangan, tapi dia nggak mau ngelakuin sama pasangannya. Itu menurut lu dia tuh kayak gimana? Maksudnya Menurut gua paham, gue nyampe sih apa yang lu maksud. Kayak kalau gue sih menurut gue dia kayak yang kayak tadi lu bilang, lu ngejaga gitu ya. Mending gue nonton bokep gue coli setiap hari daripada gue ngewe cewek gue gitu. Karena perempuan itu emang harus dijaga kan. Ya tapi gini loh, gue sedikit bingung sama orang mikir kayak ada pasangan yang udah pernah bersetubuh gitu. Iya. Dibilangnya kayak tuh cewek dirusak, padahal kalau bisa diteliti secara ini mah ditanya lagi itu persetujuan masing-masing gitu. kalau misalkan kecuali kalau ceweknya lu paksa, nah itu baru merusak sih. Itu mungkin merusak. definisi dari ngerusak cewek Kayak begitu. lu telerin, lu mabukin cewek lu baru pakai, itu baru itu rusak. Apalagi sampai hamil itu rusak. Iya kan, kalau itu kan kayak ada kesepakatan kayak ngomong Ayo mau gak lu mau, gue mau, oke. Lu nggak mau, gue mau, lu nggak mau, ya udah. Ya udah, Kecuali kayak gue mau, dia nggak mau, gue paksa, nah itu baru ngerusak namanya. Iya, kadang gitu sih. Makanya gue kayak misalkan ada orang yang terbuka gitu ya, kayak gue udah ngewe mau cewek gue udah ngewe mau cowok gue kayak gitu misalkan ya, kayak ini cewek rusak banget kayak gitu. Iya, pasti dibilangnya begitu, padahal itu misalkan persetujuan dia juga itu nggak bisa dibilang rusak sih. Apalagi dia juga punya hak. Itu kan itu diri dia sendiri gitu. masing-masing juga gitu kan, tergantung kita mau ngebuka apa enggak gitu kan. Ya kayak misalkan gue cerita gitu, gue udah ini cewek gue nih, udah grepe-grepe, udah gini-gini cewek gue nih misal gitu kan. Oh, udah bokas berarti itu ya. Nah lu kayak mikir, oh ini anak anjing nih, ngerusak anak orang nih. Padahal kan tanpa pengetahuan lu di balik itu emang sama-sama menikmati. Iya, gitu sama-sama kan. menikmati. Iya. Kalau misalnya sama-sama menikmati mah sama-sama menguntungkan, nggak bisa dibilang merusak. Iya sih, nggak bisa ya. Emang Iya, sama-sama sayang. mau soalnya. Mau ya. Ya itu. Tapi kalau misalkan pasangan lu, ya kita nggak tahu lah ya kalau emang jodoh nggak kemana. Nah, kalau emang dia emang udah buat lu sampai emang lu buat nikah. Nah itu pasti lu kayak ya lu udah gitu-gitu sama cewek lu gitu ya. Ya toh kan dia emang udah emang jodoh gua gitu. Nah, di posisi kayak gitu lu ya harus gimana gitu. Ya menurut gua ya udah, pasti kayak gua paham kayak kita udah ngewe, udah ngelakuin segala hal yang inilah, terus tiba-tiba lu emang itu jodoh nikah gitu kan. Nah, Kan orang kan mikir kan kayak hal yang belum lu lakuin itu tuh pasti lu lakuin pas nikah, tapi ternyata udah lu duluin gitu kan Sebelum nikah gitu. iya paham gua. Jadi kalau menurut gua pas sudah nikah tuh ya udah lu nikmatin, lu tingkatin, Dan lu tinggalin gitu. jangan. yeah. Ya paham gua ya, kayak ya misalnya Kepencet. kayak Jadi pakai udah iya, buang. udah ayo kayak kan kayak apa anjing. Nggak kan kayak waktu misalkan pas pacaran kita udah ngewe lah, udah grab, udah segala hal lah ya. Nah pas nikah kan otomatis kayak gue udah ngelakuin kok gitu kan. Buat apa lagi ya, nggak gitu ya. Lu tingkatin kualitasnya lah, lu pakai fantasi lah Iya, kayak gitu. durasinya lu Dogi lah ya, gaya. dogi Iya, pakai gesper apa lah ya. Iya, Lu pakai ikat leher lah penggeli rambut ya gitu. Iya. Jangan jadi patokan kayak gue udah pernah sama dia, ngapain lagi kayak gitu, enggak lah. Jadi kayak lu merasa kebingungan Iya, gitu. kan, Lu cari iya aja kayak bingung kan lu. udah pernah jadi kayak nggak surprise gitu, kayak nggak wah gitu. Ya lu cari pengalaman baru gitu, gaya baru di bangku kan, apalagi lu punya rumah sendiri nih. Di depan TV santai nggak apa-apa. Ya kan gua kan nggak tahu kan ya, namanya orang yang udah nikah aja bisa yang kayak cewek gitu kan, kita nggak tahu. Itu kan kayak gini kan berarti begonya tuh orang gitu. Kenapa dia ngelakuin itu sebelum itu? Kalau emang dia mau dapetin surprise gitu, kejutan, atau emang kayak first impression gitu, ngapain ngelakuin itu sebelum itu kayak gitu?
Ya mungkin yang lu bilang nafsunya Iya. agak dikontrol. Ya makanya kan setiap tindakan harus ada konsekuensinya. Apa sih ngomongnya itu? Mungkin itulah konsekuensi lah Iya. gitu kan. Nah, kayak lu udah ngelakuin itu konsekuensinya lu pas nikah ya udah biasa. Udah biasa. Udah gak kaget gitu. Itu makanya kayak lu awal-awal kayak malam pertama misalnya kan omongannya kan malam pertama gitu. Padahal pas udah itu udah biasa. Biasa. Berarti lu harus ningkatin bukan kayak Bukan kayak bosan. nyantai aja Iya, gitu. iya, Itu yang memicu untuk perselingkuhan aja. Iya, itu sih. Iya. Itu penyebab utama sih. Nggak punya Kalau nggak punya pikirannya variasi gitu. iya, kalau pikirannya sempit gitu. Gue Begitu dia. Ya. Heeh. Iya, itu yang sebenarnya kayak tergantung orang masing-masing sih kayak pemikirannya Nah, itu iya. seks itu buat apa di dalam hubungan gitu. Iya. Bukannya gue ngebenerin seks itu bener ya, tapi kan itu kan pendapat masing-masing. Mungkin kayak ada yang bilang emang lebih baik jangan soalnya enak gitu kan. Iya. Ya tapi kan dalam hubungan kayak ada apa sih perjanjian masing-masing gitu. Lebih setuju lebih terbuka sih daripada tertutup gitu sih. Iya. Maksudnya Maksudnya, ceweknya di jalan. ya, Enggak gitu maksudnya. Kalau misalkan bangsat ya bangsat aja gitu. Iya, kayak lu pengen ngewe ya lu ngomong aja sama pasangan lu, gue pengen tahu nih cara ini nih kayak gitu. Iya. Tapi lu pelajarin dulu lah dengan seks edukasi kayak gitu. Bukan ngewenya yang jalan, bukan terbuka. Enggak, pengen tengah jalan raya. Iya. Tadi kayak kucing. Udah anjing. Wah, ada betina tuh, antam terus. Ayo. Iya, enak banget jadi kucing anjing, make tinggal monyet. Kucing gua bunting lagi anjing. Siapa lagi suaminya anjir? Enggak tahu, udah Jadi big mom itu dia. udah jablay aku. Jadi big mom anjing. Udah Suaminya banyak itu banget. udah jable kompleks Iya, sih. anaknya belum gede anjir. Baru sampai ngapleh-ngapleh ya. Tega banget itu ya. Enggak, kucingnya yang bego anjing mau aja dewe. Namanya enak Ji. Goblok. Namanya pas hujan kan. Iya. Dia lagi tidur. Wah. Ayo. Antam awe lah. Anjir. Yang penting masuk gitu. Ini pernah kabur 3 minggu pulang-pulang bunting kan bangsat kan. Mungkin dibegal itu. Ini begal titit. Iya. Udah. Gue pengen tahu isi otak kucing gimana kalau ngeliat cewek gimana. Kucing. Jadi bahas kucing dong. Ntar lu serang pecinta kucing lu. Jangan. Jadi nah dari yang tadi kita obrolin nih, menurut lu bagus apa enggak seks edukasi itu? Baik apa buruk seks edukasi itu? Ya sebenarnya sih kalau itu ya bagus kalau buat usia dini ya. Ya bagus tapi kan itu juga buat itu juga. Maksudnya buat masa depan juga. Nah iya. Kalau kata gue sih bagus. Iya menurut gue juga bagus lah. Tapi jangan gimana? Jangan Ada takarannya lah. Takarannya. Ada takarannya. Jangan istilahnya jangan sampai jadi hypersex kayak lu gini. Ya. Jangan. Enggak anjing. Ya bukan enggak gini gimana ya? Menurut gue bagus menurut sedikit. Gue nggak tahu ya pemikiran orang tuh masing-masing kayak ada yang nggak setuju ada yang setuju gitu. Kalau menurut gue sih bagus karena ini bisa ngejaga apa sih kalau kayak bagian tubuh sensitif disentuh itu apa sih namanya ya? Mental. Vital ya bagian vital yang nggak boleh sentuh tuh kita bisa jaga gitu kan dari dulu. Jadi kayak anak yang nggak trauma gitu emang penting. Tapi kan sebagian orang juga kayak ada yang mikir ini mah sama aja ngajakin anak ke jalan yang nggak benar gitu. Tapi kan satu sisi emang penting gitu kan. Gue kadang mikirnya gitu. Kenapa orang mikir tentang seks edukasi itu kayak kejerumus kayak hal maksiat gitu lah bisa bilang kenapa gitu. Emang sih Tapi menurut gue mas banget sih ngomong gitu ya. Tapi emang nggak bagus tapi kan setidaknya mencegah gitu terjadinya ya kalau emang kejadian setidaknya dia bisa ngontrol gitu. Jadi kayak emang nggak bagus nih kalau secara itu mah kayak orang mah ngajarin orang buat ngelakuin tindak seksual gitu ya. Tapi kan kalau emang dia bisa ngejaga apa Bisa sih ngontrol gitu. Bisa ngontrol ngejaga hasrat. iya bisa ngejaga dulu dah
kan kayak tingkatan kayak ngejaga, kalau emang udah kelepasan dari kejaga gitu dia bisa ngendaliin gitu tanpa terjadi kesalahan gitu. Iya. Gitu sih, emang ini agak pro dan kontra sih menurut gua, Tergantung pandangan orang. tapi kan emang kita di sini sejalur gitulah ya. Jadi emang setuju aja gitu Ya karena kita laki semua, coba ada cewek. Iya. mungkin cewek itu juga kalau emang pikirannya terbuka gitu mungkin sama kayak kita tujuannya. Iya. Langsung berarti kalau misalkan ada cewek langsung aja di sini kalau misalkan. Oh penting ya dah ya sekarang. Enggak lah goblok kayak gitu ya. Enak tadi kayaknya. Jadi gue baru kepikiran nih, kalau misal ya emang sih yang pasti sih nih, lu punya anak gitu, lu bakal ajarin seks edukasi dari usia kapan? Tergantung pubernya dia sih. Kalau dari puber ya. Kalau gua mungkin kayak misalnya kayak gini. Jadi kayak peribahasa aja gitu. Misalkan gua punya anak nih. Terus keluar nggak pakai celana gitu kan. Kayak ya paling gua bilangnya pakai apa, gua nasihatinnya pakai celana nanti ujungnya dipatok ayam gitu. Jadi kayak peribahasa aja gitu. Kayak titik patok ayam gitu ya. Kalau enggak malu. Ya malu gitu ya. Iya sih, itu salah satu seks edukasi yang dari yang seks edukasi yang tidak langsung gitu. Biar anak telanjang gitu ya. Tapi gini nih, misalkan anak lu cowok nih, terus dia ngelakuin sesuatu yang bersimpang lah gitu, lu bakal apain? Apa lu bakal bakar? Iya bunuh gitu, lu bakal maki-maki gitu apa lu? Ya kalau gue sih nggak mau ngapain lagi, ya tau udah terjadi kan. Nah bagus sih yang itu pikiran yang wow sih. Kalau gua Emang mau gimana lagi? Kan ini pandangan misal kita jadi orang tua lah ya gitu. Iya, kita kalau kan pandangan kita jadi orang tua, kita udah punya anak kan. Punya anak yang ngelakuin hal yang menyimpang seperti ini gitu. Karena kita misalnya cowok gitu, udah ngewe orang, tapi ini apa langsung hamil gitu. Hamil. Iya. Pendapat lu ya gitu aja. Ya gua mau gimana lagi Iya ya. sih, mau gimana lagi. Ya, Mungkin marah. Marah pasti ya marah. Tapi kan memang ada sedikit kita ambil Tapi peran biar nggak terjadi kayak gitu, kita harus ngomongin di saat dia masa-masa puber sih. Iya sih, harus head to head sih kayak. Harus empat mata gitu sesama lelaki kita yang udah berpengalaman kan. Ntar kita nantinya Betul sih. kita harus ngomongin kayak paling kita nanya-nanya udah punya pacar belum gitu. Namanya juga seksual edukasi, pendidikan. Iya. Kita juga kan itu kan penting nggak penting ya gitu. Itu kan pendapat masing-masing juga. Mungkin segitu aja ya. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.